Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah teori keputusan akan menampilkan presentasi mengenai pemilihan jenis sapi bagi peternak sapi potong dengan metode SMART, yang mana anggotanya yaitu Aulia Swita, Selvi Prisia Putri, Anita Fadila, Tri Wahyuni Nurmulyati, dan saya sendiri Fakri Kamil. Di sini kami akan membahas 3 topik, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga pembahasan, dan terakhir penutup. Pertama pendahuluan. Jadi dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang. Sapi potong adalah sapi yang dipelihara dengan tujuan utama sebagai penghasil daging, sehingga sering disebut sebagai sapi pedaging. Sapi potong pada umumnya digolongkan menjadi 3 kelompok, di antaranya yaitu sapi lokal, Bos Sundacius, sapi Zebua, Bos Indicus, dan sapi Eropa, Bos Taurus. Bisnis sapi potong pada saat ini meningkat sangat pesat, dapat menimbulkan persaingan yang tajam dalam memenuhi pasokan daging sapi. Hal ini menyebabkan peternak harus benar-benar teliti dalam memilih jenis sapi untuk diternakan maupun menjadi bahan konsumsi. Lalu, laju peningkatan populasi sapi potong relatif lamban. Kondisi tersebut menyebabkan sumbangan sapi potong terhadap produksi daging nasional rendah, sehingga terjadi kesenjangan antara permintaan dan penawaran. Banyak sekali peternak sapi potong yang gagal dalam bisnisnya karena tidak dapat memilih jenis sapi terbaik yang digunakan untuk ternak. Untuk mencapai efisiensi usaha yang tinggi, diperlukan pengelolaan usaha terorganisasi dari hulu hingga hilir, serta terorientasi agribisnis dengan pola kemitraan, sehingga dapat memberikan keuntungan yang layak secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pengusaha peternak sendiri dalam memilih jenis sapi terbaik. Penelitian ini dilakukan di Desa Parbalogan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Baiklah, selanjutnya yaitu batasan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan metode SMART dan bagaimana cara kerja metode SMART dalam pemilihan jenis sapi bagi peternak sapi potong. Tujuannya yaitu dengan mengetahui yang dimaksud dengan metode SMART. Selanjutnya, mengetahui cara kerja metode SMART dalam pemilihan jenis sapi bagi peternak sapi potong. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Aulia Yuswita. Pada Aulia, silakan. Baik, selanjutnya yaitu kajian pustaka, yang mana terdiri dari metode simple multi attribute rating teknik. Metode simple multi attribute rating teknik SMART merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Teknik pengambilan keputusan multi kriteria ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting dibandingkan dengan kriteria lainnya.
SMART lebih banyak digunakan karena kesederhanaannya dalam merespon kebutuhan pembuat keputusan dan caranya menganalisis respon. Analisis yang terbaik adalah transparan sehingga metode ini memberikan pemahaman masalah yang tinggi dan dapat diterima oleh pembuat keputusan. Pembobotan pada SMART menggunakan skala antara 0 sampai 1, sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan nilai pada masing-masing alternatif. Berikut model yang digunakan dalam SMART. Berikut model pada SMART yang mana pemilihan keputusan adalah mengidentifikasi mana dari N alternatif yang mempunyai nilai fungsi terbesar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan SMART. Kelebihan pada SMART yaitu perhitungan pada metode SMART lebih sederhana, tidak diperlukan perhitungan yang rumit, dan dengan pemahaman matematika yang kuat. Yang kedua, fleksibel dalam pembobotan. Yang ketiga, memperluas pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, penambahan dan pengurangan alternatif tidak akan mempengaruhi perhitungan pembobotan karena setiap penilaian alternatif tidak saling bergantung. Untuk kekurangan pada SMART yaitu pertama, harus selalu diadakan perubahan yang kontinu untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan yang terus berubah agar sistem tersebut up to date. Kedua, ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan. Yang ketiga, bagaimanapun juga harus diingatkan bahwa sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dengan mengolah informasi data yang diperlukan dan bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu teknik pada metode SMART. Adapun langkah-langkah metode SMART adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria. Untuk menentukan kriteria, apa saja yang digunakan pada data-data dalam sistem pengambilan keputusan terdapat masalah yang akan diselesaikan. Kedua, menentukan bobot kriteria, yaitu memberikan bobot kriteria pada masing-masing kriteria dengan menggunakan interval 1 sampai 100 untuk masing-masing kriteria dengan prioritas terpenting. Yang ketiga, normalisasi bobot kriteria. Menghitung normalisasi bobot dari setiap kriteria dengan membandingkan nilai bobot kriteria dengan jumlah bobot kriteria menggunakan persamaan sebagai berikut. Yang terakhir, memberikan nilai parameter tiap kriteria. Apabila nilai kriteria berbentuk kualitatif, maka kita perlu mengubah ke data kuantitatif dengan membuat parameter nilai kriteria, misalkan sangat lengkap artinya 3, lengkap artinya 2, dan tidak lengkap artinya 1. Kelima, menentukan nilai utility. Mengkonfirmasikan nilai kriteria pada masing-masing kriteria menjadi nilai kriteria data baku. Nilai utility ini tergantung pada sifat kriteria itu sendiri. Yang pertama yaitu kriteria biaya atau cost kriteria, yang mana persamaannya sebagai berikut. Yang kedua yaitu kriteria keuntungan atau benefit kriteria, persamaannya sebagai berikut. Menentukan nilai akhir. Menentukan nilai akhir dari masing-masing dengan mengalihkan nilai yang didapat dari normalisasi nilai kriteria dan kriteria data buku dengan nilai normalisasi bobot kriteria. Kemudian jumlahkan nilai dari perkalian tersebut. Persamaannya juga sebagai berikut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, metode yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Selby. Pada Selby, silakan. Baiklah. Selanjutnya yaitu proses pemodelan SMART. Menurut Edwards, mendefinisikan ada 10 langkah dalam penyelesaian metode SMART, yaitu yang pertama,
untuk mengidentifikasi masalah keputusan atau pendefinisian. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi kriteria-kriteria yang digunakan dalam membuat keputusan. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif-alternatif yang akan dievaluasi. Yang keempat, yaitu mengidentifikasi batasan kriteria yang relevan untuk penilaian alternatif. Yang kelima, yaitu untuk melakukan peringatan terhadap kedudukan kepentingan kriteria. Dalam hal ini dinilai cukup mudah dibandingkan dengan pengembangan bobot. Yang keenam, yaitu memberikan bobot pada setiap kriteria atau pemberian bobot diberikan dengan nilai yang dapat ditentukan oleh user sendiri. Yang ketujuh, yaitu menghitung normalisasi bobot kriteria. Bobot yang diperoleh akan dinormalkan, di mana bobot setiap kriteria yang diperoleh akan dibagi dengan hasil jumlah setiap bobot kriteria. Yang kedelapan, yaitu mengembangkan single attribute utilized yang mencerminkan seberapa baik setiap alternatif dilihat dari setiap kriteria. Tahapan ini adalah memberikan suatu nilai pada semua kriteria untuk setiap alternatif. Yang kesembilan, yaitu menghitung utilitas terhadap setiap alternatif perhitungan dilakukan menggunakan fungsi yang telah ada, yaitu sama dengan 1. Yang terakhir, yaitu untuk memutuskan nilai utilitas dari setiap alternatif akan diperoleh dari langkah 9. Jika suatu alternatif tunggal yang akan dipilih, maka pilihan alternatif dengan nilai utilitas terbesar. Selanjutnya, yaitu pemilihan metode SMART. SMART memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode pengambilan keputusan lainnya. Yang pertama, yaitu mungkin melakukan penambahan atau pengurangan alternatif pada metode SMART. Dengan penambahan atau pengurangan tersebut, tidak akan mempengaruhi perhitungan pembobotan alternatif karena setiap penilaian alternatif tidak saling tergantung. Yang kedua, yaitu sederhana perhitungan pada metode SMART. Pada metode SMART sangat sederhana sehingga tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit yang memerlukan pemahaman matematika yang kuat. Penggunaan metode yang kompleks akan membuat user sulit memahami bagaimana metode bekerja. Yang ketiga, yaitu transparan. Proses menganalisa alternatif dan kriteria dalam SMART dapat dilihat oleh user sehingga user dapat memahami bagaimana alternatif itu dipilih. Menurut situs inforyes.com answer too frequently, alasan-alasan bagaimana alternatif itu dipilih dapat dilihat dari prosedur yang dilakukan dalam SMART, mulai dari penentuan kriteria, pembobotan, dan pemberian nilai pada setiap alternatif. Yang keempat, yaitu fleksibel. Fleksibel pembobotan. Pembobotan yang dipakai di dalam metode SMART ada 3 jenis, yaitu pembobotan secara langsung atau direct weighting. Yang kedua, pembobotan swing atau swing weighting. Dan yang ketiga, pembobotan centroid atau centroid weighting. Pembobotan secara langsung lebih fleksibel karena user dapat mengubah bobot kriteria sesuai dengan tingkat kepentingan kriteria yang diinginkan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu pembahasan yang akan dijelaskan oleh Anita Fadila. Pada Anita, disilakan. Baik, saya akan membahas tentang pembahasan dari contoh kasus pada metode SMART. Nah, di sini sebelum melakukan pemodelan menggunakan metode SMART, harus menentukan kriteria dari jenis sapi terbaik terlebih dahulu. Kemudian memberikan bobot penilaian dari setiap kriteria yang terdapat dalam jenis sapi terbaik. Terdapat beberapa kriteria yang dilihat dalam menentukan jenis sapi terbaik yang dilakukan dengan cara proses wawancara, di antaranya seperti asal, harga, usia, bobot, dan ukuran. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu terlebih dahulu kita menentukan bobot dari masing-masing kriteria. Di sini untuk kriteria asal diberi bobot 10, untuk kriteria harga 10, untuk kriteria usia diberi bobot 20, untuk bobot diberi 50, untuk ukuran 10, sehingga total bobotnya yaitu 100. Nah, selanjutnya
Setelah kita memberikan bobot untuk masing-masing kriteria, maka selanjutnya yaitu melakukan normalisasi terhadap bobot kriteria dengan cara bobot dibagi dengan total bobot, sehingga didapat hasil normalisasi sebagai berikut, di mana kriteria asal itu normalisasinya sebesar 0,1 sampai ukuran 0,1. Selanjutnya yaitu memberikan penilaian terhadap kriteria pada setiap alternatif pilihan. Setelah penentuan kriteria tadi, maka alternatif di sini adalah ada 6 jenis sapi. Yang pertama itu jenis sapi Limousin, yang kedua ada Simmental, yang ketiga ada Bali, sampai yang keenam itu ada Madras. Nah, di sini juga sudah diberikan nilai untuk masing-masing alternatif pilihan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Maka selanjutnya yaitu kita membuat matriks perhitungan nilai utility tiap alternatif dengan cara sebagai berikut. Yang pertama untuk kriteria asal itu pada alternatif Limousin kita mengurangkan nilai maksimumnya kos maksimum dikurang kos minimum dibagi dengan kos out dikurang kos min per kos maksimum dikurang kos minimum sehingga hasilnya 1. Begitu juga untuk kriteria A2 didapat 0,66 sampai pada alternatif yang keenam itu 0,33. Untuk kriteria harga caranya juga sama dengan kriteria asal tadi. Di sini juga kita melakukan seperti sebelumnya. Untuk kriteria usia juga dilakukan seperti cara yang sebelumnya. Kriteria bobot, lalu kriteria ukuran juga kita lakukan perhitungan utility-nya seperti yang sebelumnya. Lalu setelah menghitung nilai utility-nya, maka menghitung masing-masing nilai alternatif. Di sini nilai alternatif itu adalah nilai dari utility tadi dikali dengan normalisasi bobotnya, sehingga untuk alternatif pertama yaitu Limousin akan didapat hasil 1 dikali 0,1, hasilnya itu 0,1. Ini untuk kriteria asal, kriteria harga, kriteria usia, kriteria bobot, dan kriteria ukuran. Begitu juga untuk jenis alternatif yang Simmental juga dilakukan cara seperti yang sebelumnya. Ini untuk yang Bali, lalu untuk Perak juga dilakukan seperti yang sebelumnya, Brahma, dan Madras. Lalu setelah kita mendapatkan nilai dari kriteria dan alternatif, maka kita lakukan urutan peringkat jenis sapi terbaik menggunakan metode SMART. Di sini kita mengurutkan dari nilai yang terbesar sampai nilai terkecil. Nah, dari alternatif tadi, berdasarkan nilai akhir yang diperoleh, itu terlihat bahwa alternatif pertama atau untuk jenis sapi Limousin itu memiliki nilai sebesar 1, yang lebih besar dari jenis alternatif lainnya. Maka peringkat nilai akhir tertinggi dalam menentukan jenis sapi terbaik dimiliki oleh jenis sapi Limousin. Lalu di urutan kedua jenis sapi Bali dan seterusnya sampai jenis Brahma. Sehingga diperoleh keputusan yang diambil berdasarkan perhitungan dengan metode SMART merekomendasikan jenis sapi terbaik yaitu Limousin untuk peternakan sapi potong. Berdasarkan pertimbangan kriteria asal, harga, usia, bobot, dan ukuran dengan nilai akhir tertinggi dalam pemeringkatan alternatif pilihan yaitu sebesar 1. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baiklah. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tri. Pada Tri disilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu perhitungan menggunakan metode SAW dan WP. Yang pertama, sebelumnya telah dijelaskan oleh Anita, yaitu terdapat 6 jenis sapi potong, yaitu Limousin, Simmental, Bali, Perak, Brahma, dan Madras. Dan juga ada 5 kriteria, yaitu asal, harga, usia, bobot, dan ukuran.
Yang pertama yaitu metode SAW. Pertama kita kelompokkan dulu menurut jenis sapi potongnya dan berdasarkan kriterianya. Kriteria C1 dan C3 merupakan kriteria biaya, sedangkan kriteria C2, C4, dan C5 merupakan kriteria keuntungan. Kemudian kita melakukan perkalian vektor, yang mana hasilnya untuk jenis sapi potong lemosin yaitu didapatkan hasilnya sebesar 0,832. Untuk jenis sapi simental didapatkan sebesar 0,489. Sedangkan untuk jenis sapi Bali didapatkan sebesar 0,706. Untuk sapi perah didapatkan sebesar 0,369. Untuk sapi Brahma didapatkan sebesar 0,514. Dan untuk jenis sapi Madras didapatkan sebesar 0,491. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode SAW, maka didapatkan nilai vektor dari 5 jenis sapi yang paling besar yaitu jenis sapi lemosin, yang mana sebesar 0,832. Maka alternatif terbaik yaitu jenis sapi menggunakan metode SAW yang paling bagus ialah jenis sapi lemosin. Selanjutnya yaitu untuk metode WP. Sama seperti metode SAW tadi yang dikelompokkan, untuk kategori keuntungannya yaitu C2, C4, dan C5. Sedangkan untuk biayanya yaitu C1 dan C3. Kemudian kita menghitung vektor S-nya, yaitu dapat dilihat hasil perhitungan vektor S-nya sebagai berikut. Untuk vektor S1 jenis sapi pertama yaitu sebesar 102,96. Untuk jenis sapi kedua yaitu sebesar 52,57. Untuk jenis sapi ketiga yaitu sebesar 83,48. Jenis sapi keempat yaitu sebesar 38,72. Dan jenis sapi kelima yaitu sebesar 37,90. Dan jenis sapi keenam yaitu sebesar 59,88. Kemudian kita juga menghitung nilai vektornya berdasarkan masing-masing jenis sapi, yaitu didapatkan untuk nilai vektor jenis sapi pertama yaitu sebesar 0,27, untuk sapi kedua yaitu 0,13, untuk sapi ketiga yaitu sebesar 0,22, jenis sapi keempat yaitu 0,10, dan untuk jenis sapi kelima yaitu sebesar 0,10 juga, dan untuk jenis sapi keenam yaitu 0,15. Dari metode WP ini dapat disimpulkan bahwa nilai yang terbesarnya yaitu pada jenis sapi pertama yaitu lemosin. Maka alternatif terbaiknya menurut metode WP yaitu lemosin, yaitu A1. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bagian terakhir yaitu penutup. Kesimpulan. Dari hasil pembahasan mengenai kasus yang telah kami teliti, maka kami menarik kesimpulan yakni peringkat nilai akhir tertinggi dalam menentukan sapi terbaik dimiliki dengan metode SMART merekomendasikan bahwa sapi terbaik yaitu jenis sapi lemosin untuk peternakan sapi potong berdasarkan pertimbangan kriteria asal, harga, usia, bobot, dan ukuran dengan nilai akhir tertinggi dalam pemeringkatan alternatif pada pilihan sebesar 1. Selanjutnya, dengan menggunakan metode SAW, nilai terbesar terdapat pada V1, yaitu sebesar 0,153, sehingga alternatif lemosin adalah alternatif terbaik. Sedangkan menggunakan metode WP, nilai terbesar terdapat pada V1, yaitu sebesar 0,274, sehingga dapat terkesimpulan alternatif lemosin adalah alternatif terbaik juga berdasarkan metode WP. Maka untuk pemilihan jenis sapi potong terbaik menggunakan 3 metode tersebut
yaitu dengan metode SAW, WP, dan SMART, yaitu memilih menggunakan jenis sapi potong jenis limosin. Berikut perbandingan dari hasil perhitungan metode SAW, WP, dan SMART yang sudah diurutkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.